kuasa hikmat surga Bapa, agar senantiasa apa yang dilakukan pada sore hari ini semakin khas daripada Tuhan, dan apa yang dilakukan buat hidupku boleh mana-mana. Kami silakan Bapak dengan doa saat ini dalam tangan kasih dengan doa kami dan surga di akhir kami Tuhan Yesus. Amin. Mari saja Yesus Tuhan. Shalom. Namanya dikasihi. Puji syukur kepada Tuhan karena kasih dan kemurahan Tuhan juga yang mempersertakan kita sebagai kaum manusia di sore hari ini untuk beribadah menuju membesarkan nama Tuhan. Dan ibadah sore hari ini akan dilayani oleh hamba Tuhan yang dikasih Bapak Penatua Pembuka Penatua dari Volume 4. Begitu mari saya ikut semua kita berdiri, kita angkat pujian, kami puji dengan adanya. Terpuji Engkau Allah Bapa di surga, Bapa yang menyempurnakan kami kaum manusia yang ada di zaman ini ya Tuhan. Kami dari Kolom 1 dan Kolom 10, kami mau beribadah kepadamu. Kami menyerahkan peribadatan kami di sore hari ini ya Tuhan. Tolong hamba yang terkasih Bapak Penatua Engkau Tuhan berapa baru dari bagiannya apa yang akan disampaikannya, biarlah itu menurut kehendak-Mu. Terima kasih Bapa untuk persekutuan di sore hari ini. Biarlah persekutuan ini kami hanya serahkan ke dalam tangan Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Jemaat yang diberkati Tuhan, mari kita angkat pujian PKJ nomor 2, mulia-mulia namanya. Kita habiskan pertolongan kepada kita adalah dalam nama Tuhan Allah pencipta langit dan bumi yang memelihara kesetiaannya sampai selama-lamanya dan tidak meninggalkan perbuatan dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara-saudara. Amin. Silakan. Mari kita merendahkan diri di hadapan Tuhan Allah kita dan mengaku sejenak kepada-Nya. Kita berdoa. Bapa di surga, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih Tuhan atas telah memperbolehkan kami para lansia yang ada di jemaat Bumi Yulia Pelabuhan dari Kolom 1 sampai 10. Sebelum kami lebih jauh bercakap-cakap dengan Engkau Tuhan, kami mohon ampun segala salah dan dosa kami yang kami perbuat melawan kehendak, baik pikiran, perkataan maupun perbuatan kami. Inilah doa kami dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Mari kita menyanyi PKB nomor 14, Jadilah Tuhan kehendak-Mu. Yang terdapat di dalam kitab Rut bagian lama, Yeremia 29 ayat 1 sampai 9. Yeremia 29 ayat 1 sampai 9. Sebelum kita membaca dan membuka firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa di surga, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saat ini kami akan membaca dan membuka firman-Mu dalam Yeremia 29 ayat 1 sampai 9. Biarlah Engkau fokuskan kami semua, lebih khusus hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Pakailah mulut lidah hamba ini untuk memberitakan kebenaran firman-Mu, dan bagi mereka yang mendengarkannya, Engkau sempurnakan supaya dapat mengerti apa yang disampaikan oleh firman Tuhan. Hadirlah bersama dengan kami dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Mari kita membaca secara berkalasan Yeremia 29 ayat 1 sampai 9.
Kami akan membacakan ayat yang bernomor kami. Jemaat sekalian membacakan nomor 6. Yeremia 29 ayat 1 sampai 9 dengan judul Surat Kiriman kepada orang-orang buangan di Babel. Beginilah bunyi surat yang dikirim oleh Nabi Yeremia dari Yerusalem kepada tua-tua di antara orang buangan, kepada imam-imam, kepada nabi-nabi, dan kepada seluruh rakyat yang telah diangkut ke dalam pembuangan oleh Nebukadnezar dari Yerusalem ke Babel. Itu beserta ibu sultan tukang dan pandai besi telah keluar dari Yerusalem. surat itu dikirim dengan perantaraan Elasa bin Safan dan Gemaria bin Hilkiah yang diutus oleh Sedekia raja Yehuda ke Babel pada Nebukadnezar raja Babel. Bunyinya, beginilah firman Tuhan semesta alam, Allah Israel, kepada semua orang buangan yang diangkut ke dalam pembuangan Yerusalem ke Babel. dirikanlah rumah untuk kamu yakni, buatlah kamu untuk kamu nikmati hasilnya. Ambillah istri untuk memperanakan anak laki-laki dan perempuan. Ambilkanlah istri bagi anak-anakmu laki-laki, dan carikanlah suami bagi anakmu perempuan, supaya mereka melahirkan anak laki-laki dan perempuan, agar di sana kamu bersama banyak dan jangan berkurang. Usahakanlah kesejahteraan kota kemana kamu akan buang, dan berdoalah untuk kota itu kepada Tuhan, sebab kesejahteraannya adalah kesejahteraanmu. Sungguh beginilah Allah Israel, janganlah kamu diperdayakan oleh nabi-nabi yang ada di tengah-tengahmu dan oleh juru-juru, dan janganlah kamu mimpi yang mereka mimpikan. Sebab mereka berbuat palsu kepadamu demi namaku. Aku tidak mengutus mereka. Demikianlah firman Tuhan. sampai demikian pembacaan firman Tuhan. Mari kita nyanyi firman pemerintah bagi kami. Puji syukur kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Orang masih berdoa lagi rekan-rekan lansia itu bertanda bahwa Tuhan ini masih sehat-sehat dan masih hidup. Sebab Rasulullah berkata bahwa ini cuma selesai atau seperti ini. Jadi kira-kira ini menjadi kesaksian buat kita, orang masih berkembang. Sebulan 2 kali. Jadi ini tanggal 18 Agustus 2024 saya ditugaskan untuk menjadi kadin buat kita sekalian. Pertama, mohon maaf kita jarang sekali di sini sebenarnya acara jadi satu ketiga bagi orang pulang bersama. Dan rekan-rekan lansia saat ini memang masih suasana hari ulang tahun kemerdekaan ke-79 tahun. Sebelum saya lanjut perenungan kita, kira-kira ada yang sudah di atas 80 tahun sih? Boleh angkat tangan. Yang sudah di atas 80. Berarti pada prinsipnya waktu merdeka orang belum lahir. Ya toh? Karena kalau pasca dia minimal 79 tahun. Nah, tetapi gemar kemerdekaan itu setiap tahun orang dengar. Nah, begitu juga pembacaan kita hari ini memang berkaitan dengan kemerdekaan juga. Bagaimana bangsa Israel dibuang di Babel, orang pulang supaya bisa merdeka. Jemaat yang diberkati Tuhan, tema kita perenungan ini yang sudah disampaikan oleh para pekerja majelis sinode yaitu usahakanlah dan berdoalah untuk kesejahteraan bangsa. Surat yang berisi firman ini dikirim kepada Nebukadnezar
mengirimkan Esa dengan perantara Elasa bin Safan dan Gemaria bin Hilkiah yang diutus oleh Sedekia Raja Yehuda. Jadi bangsa ini adalah sementara dalam pembuangan supaya orang tidak lupa, maka Yeremia mengirim surat kepada mereka. Tujuannya untuk penguatan. Jadi walaupun ini dari pembuangan, tapi Tuhan masih selalu mempertimbangkan. Ya. Ditulis Yeremia untuk menguatkan umat di pembuangan. Selain mereka bergumul dengan jajahan Babel, tapi juga mereka dianggap lebih berdosa dari orang yang ada di Yerusalem. Kira-kira begitu. Nah, tak ada lagi yang dapat mereka andalkan. Imam-imam, nabi-nabi dan rakyat telah diangkut ke dalam pembuangan oleh Nebukadnezar. Apalagi Raja Yekonia beserta ibu suri, pegawai-pegawai istana, pemuka-pemuka Yehuda dan Yerusalem, tukang dan pandai besi telah keluar dari Yerusalem. Mereka dikuatkan supaya tidak pasrah, apalagi masa bodoh dan kehilangan jati diri. Mereka harus beradaptasi dan berinovasi sehingga dapat hidup mandiri, punya daya saing yang sendiri dan bisa ada dana, dan apalagi bisa beribadah, baik pribadi maupun keluarga, bahkan turut mengusahakan kesejahteraan Dan mengeluarkan kota di mana mereka dibuang. sekalipun konteks kita berbeda, karena kita adalah anak bangsa dan bukan orang terbuang di negara sendiri. Tapi surat Yeremia ini sekaligus mengingatkan kita apa yang harus kita lakukan mengisi kemerdekaan yang dianugerahkan oleh Tuhan. Ada beberapa hal yang perlu kita renungkan. Yang pertama yang kita baca di ayat 5 tadi. Dirikanlah rumah untuk didiami. Di rumah itu hal yang pertama supaya orang aman di rumah. Rumah adalah kebutuhan dasar, berfungsi sebagai tempat tinggal, tempat berlindung, menyimpan barang, sarana pembinaan keluarga dan simbol status sosial. Jadi setiap orang percaya harus mendirikan rumah. Kalau sekarang kan banyak bos yang penting di rumah, ya, supaya tempat beribadah. Dan jadikan rumah sebagai tempat yang layak dihuni untuk membina keluarga, dan jangan jadikan rumah sebagai tempat merencanakan dan melakukan kejahatan. Seperti misalnya membangunkan di rumah itu sempat malam orang dengar kabar ribut. Nah, orang sebagai opa kasih ingat anak dan cucu supaya jangan sampai rumah tempat tinggal anak kita atau cucu kita dijadikan tempat-tempat yang merencanakan dan melakukan kejahatan. Apalagi tempat-tempat prostitusi, kalau di dia ini mungkin kita ada yang kali tempat lain kalau bisa lihat di sekitar kita ada di rumah sana dompet rumah kumpul misalnya begitu. Nah, hal yang kedua adalah masih ayat 5 tadi, buatlah kebun untuk dinikmati hasilnya. Saat ini juga program Sinode dari Badan Pokok tujuannya apa? Untuk ketahanan pangan. Walaupun orang tidak punya kebun yang pada kutip di halaman orang, sekarang sebanyak teknologi ini tanaman hidroponik. Sayur yang cuma lahan kecil, manfaatkan itu. Halaman kecil boleh tanam merica. Jadi ini firman Tuhan kita kasih ingat bahwa bangsa Israel yang ada di pembuangan, jangan lupa Bapak, karena itu ketahanan pangan jangan sampai orang
isi juga bermasalah. Jadi sebagai umat Tuhan, Opa ingatkan kepada cucu, Manfaatkan untuk pengarahan. Ya, tanam meja paling kurang karena orang apa juga belum gereja toh. Jadi karena kalau semua ada, memakan mau tinggal PT. Ya, satu pohon dia lumayan banyak, tambah boleh. kebun adalah sebidang tanah yang ditanam. Ini berarti olahan atau bekerja. Jadi ayat bilang tak kerja tak makan. Ada grup dari teman tak ketam, tak kerja tak makan. Ya, jadi ini bisa juga menjadi patokan buat kita bahwa karena bekerja ya cuma jadi minta-minta Tuhan tak kasih. Ya. Orang dia suruh bekerja supaya menghasilkan dan menikmati apa yang orang pengen hasilkan. Tidak bergantung pada orang lain, apalagi menjadi peminta-minta, tukang pajak, manipulasi, mencuri, BPKK, korupsi. Jadi tidak boleh ada pakai dasi mah, balikan kira seperti itu. Nah ayat-ayat ini mengingatkan orang yang sampai masuk ke akal itu. Dan hal yang ketiga kemudian yang tenang, perhatikanlah regenerasi. Kalau pas sekarang orang selidiki bobokkan itu 2 anak cukup tuh, bahkan akhirnya kita kurang 1 anak. Padahal Firman bilang itu banyak-banyak. Ya, umat juga diingatkan supaya memperhatikan regenerasi. Nah sadar semua anak itu sudah memiliki berapa anak. Jadi kalau masih muda bilang aja Pak, bilang anak-anak dan cucu. Yang nggak usah takut, karena Tuhan selalu memelihara. Kita sendiri anak Tuhan. Bayangkan seorang anak-anak, orang tua hanya dengan penghasilan pas-pasan kerja sekarang orang sekolah, tamat sekolah SMA, beberapa yang sudah sarjana. Kita sendiri cuma 1 anak, hasilnya ada gaji baru. Jadi situasi beda, tapi Tuhan yang untuk jalan Tuhan. Tidak usah takut kalau banyak yang kecil. Setiap laki-laki harus berusaha mendapatkan istri sehingga memperanakan anak laki-laki dan perempuan. Jadi berkeluarga adalah juga panggilan Tuhan, bukan sekedar pemenuhan kebutuhan biologis, sehingga anak-anak dapat dirawat dan dididik menjadi generasi emas. Nah yang keempat adalah di ayat 6 juga, bertambah banyak, jangan berkurang. Anak dalam keluarga harus diberikan suami dan istri Supaya mereka juga melahirkan anak laki-laki dan perempuan. supaya bertambah banyak dan jangan berkurang. Jadi bagi pasangan suami istri yang masih produktif Harus tambah-tambah anak. Kasih tahu orang, jangan usah takut. Ayat yang bilang jumlah kita semakin berkurang. Bahkan ada laporan bahwa ada beberapa SD negeri yang sudah ada oleh kelas 1. Berarti sudah kurang kan? Nah, ini juga generasi lebih ke depan menjadi tanggung jawab kita bersama. Ya. Oleh sebab itu ayat bilang ayo bertambah banyak. Jadi ayo bertambah banyak. hal yang kelima adalah kita lihat di ayat 7. Usahakanlah kesejahteraan kota. Ini adalah perspektif politik, sekalipun dalam banyak hal mereka berbeda. Biar orang yang pilih tadi empat kali yang terjadi, orang harus tunjang. Itulah yang disebut dengan demokrasi kita, politik yang ada di Indonesia. Karena bersama pemerintah mereka harus aktif mengusahakan kesejahteraan kota, baik dari segi sosial, ekonomi maupun politik. Bahkan dapat menyampaikan suara keadilan, tidak bersifat eksklusif, apalagi bertindak anarkis.
Kalau orang sendiri harus dipanggil kiri kanan, lempar-lempar foto atau bagaimana ini sebagai opa-opa sehingga anak cucu tetap melakukan hal-hal yang berkenan. Kalau dan sependapat ada jauh-jauh, ya. Yang ketujuh kita lihat di ayat yang ke-8. Jangan diperdaya. Umat harus menjaga identitas diri menghadapi tantangan dari luar. Saat ini kita sudah masuk di zaman 5.0. 4.0 aja orang belum mengerti. Sekarang sudah zaman 5.0. 5.0 itu semua sombong. Kalau 4.0 masih jalan populer. Orang semua menguasai di zaman 4.0 sombong. Jadi orang lihat-lihat di media mau belanja, suka orang nelayan, orang klik tombol robot datang. Berarti ada banyak pekerjaan hilang. Nah, sehingga ini perlu juga menjadi perhatian buat kita supaya Itu anak-anak dan cucu mesti sekolah. Jangan sampai karena orang tua dia masih banyak doi, orang apa dia mau sekolah. Toh, tapi suatu ketika saya tanyakan, orang dia banyak sekolah. Orang tua kaya raya, anak ini yang sebenarnya begitu. Karena tidak biasa kerja, ya. tantangan dari juga di sini ada tantangan dari adanya nabi palsu yang berbuat memakai nama Tuhan. Ibu-ibu, bapak-bapak sekalian, beberapa hari lalu saya mendengar percakapan dari seorang teman di luar negeri. Orang beribadah bersama dengan orang. Kalau orang mendengar firman, tapi di luar negeri orang datang beribadah cuma mendengar lagu. Jadi ada konser, orang cuma mendengar lagu itu ibadah. Makanya apalagi di Eropa banyak gereja syukur orang tua masuk anak-anak muda syukur karena banyak pengaruh sekarang pun Ada Kristen progresif kok. Jadi bahaya sekali kalau orang tidak dibekali anak-anak dan orang masuk gereja. Selama-lama kami orang yang gereja. Orang masuk gereja itu, nah ini menjadi tanda awas buat kita. Jangan sampai teknologi kebablasan akhirnya kurang gereja. Tapi tadi lumayan ya, 198 orang yang masuk gereja dari jam 9. Jadi lumayan banyak. Dan ini harus kita pertahankan. Nah, siapa yang menjadi mempertahankan itu adalah kita sebagai pengobat sehingga anak cucu masuk gereja. jadi tidak biar waktu marah biar tidur mesti masuk gereja. Ya, karena Bapak yang memakai kekuatan semua masuk gereja kok ini ada. Jadi ini sebagai orang tua ingatkan. Kalau orang biar anak cucu rajin masuk gereja, pasti dia akan bernyiar-nyiar itu kata-kata rohani. Jadi tindakan-tindakan yang di luar Tuhan lama-lama Akan dia iman. So kalau orang anggap enteng dia dari komisi 3. Nah ini himbauan saya supaya orang sebagai pengobat ingat-ingatkan terus, ya, datang ke gereja. Memang banyak anggota jemaat di India ini tukang masuk gereja, ya kita perhatikan karena banyak kali kita masuk ini. Jadi kalau beliau aktif di gereja dan kita
hak beribadah di Indonesia ini sama, walaupun undang-undang sudah punya, tapi saya orang ditutup kok seakan-akan pada nyata tak hukum. Ini yang jadi permulaan. Yang pasti ada orang yang backup itu. Orang berdoa supaya dengan adanya pergantian kepemimpinan nasional kita, maka kebebasan beragama akan lebih ditingkatkan supaya orang-orang Kristen yang boleh dikatakan minoritas bisa mendapatkan perlakuan yang baik. Karena ini aja bangsa Israel yang ada di pembuangan, mereka di sana kalau namanya pembuangan bisa saja terjadi satu kali. Nah, jadi orang Islam supaya bangsa Indonesia ini akan melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah, terutama dalam hal beribadah dan mendapatkan pendidikan. Bapak Ibu sekalian, sekarang itu mau masuk kampus Bapak Ibu, kalian ada WP, kita tidak boleh sebutkan fakultas apa, tapi bahaya. Ini memang ada juga yang berbeda. Kalau memang pengujian dia benar sekali pasti lulus, itu betul. Tapi belum tentu benar, karena dari 100 yang bisa lolos itu 90 itu mesti ada yang jadi kalau orang tua memang pas-pasan, jadi memang mesti berjuang ya, demi anak berjuang ya. Dan Bapak Ibu sekalian, kita selalu harus bertindak kritis, tapi juga bertindak berpikiran positif. Jangan sedikit-sedikit orang curiga satu dengan yang lain, akhirnya semenjak kiri kanan lebih bertambah dari masalah. Semoga perlindungan kita dengan ada 7 bagian yang bisa kita lakukan dapat kita pakai untuk hormat dan kemuliaan. Amin. Mari kita berdoa dan kita akan akhiri dengan doa. Kita berdoa. Terima kasih ya Bapak di surga, kami telah hadir bersama-sama dengan kami dan kami telah dibekali dengan pembacaan firman-Mu, di mana kami boleh belajar lagi Yeremia 29 ayat 1-9. Biar Engkau menolong kami, Engkau sempurnakan kami, agar supaya pembacaan dan perenungan firman Tuhan boleh terpakai dalam kehidupan sehari-hari, di mana kami selalu mengusahakan dan berdoa untuk kesejahteraan bangsa kami. Berkatilah Tuhan pemerintah kami, baik dari pemerintah pusat, presiden, wakil presiden, para menteri, gubernur, wakil gubernur, bupati, wali kota di mana saja berada, dan lebih khusus pemimpin gereja kami, mulai dari badan pekerja majelis sinode, badan pekerja majelis wilayah, badan pekerja majelis jemaat, pelayan khusus, khususnya di kolom 1 sampai kolom 10 di Jumat demi mulia Tuhan. Juga ketua-ketua mitra, Bapak, Ibu, Pemuda Remaja, anak sekolah. Tolonglah kami semua Tuhan, mampukan kami, kuatkan kami, agar supaya dalam pelayanan, baik di kolom maupun jemaat, Engkau berkati. Lebih khusus pelayanan dari kelompok pelayanan lanjut usia yang ada di jemaat ini. Berkati pengurus Tuhan dan berkati semua anggota. Berikan sehat-sehat kami Tuhan, supaya kami boleh bertemu lagi pada pertemuan ibadah usia 2 minggu yang akan datang. Bapa di surga, terima kasih juga karena Engkau telah memberi kesempurnaan bagi kami untuk memberikan persembahan dalam bentuk uang. Engkau memberkati sempurnakan, terutama kepada mereka yang dipercayakan untuk mengelola keuangan ini. Engkau berkati supaya segala pengelolaan keuangan
Inilah doa kami Tuhan, kami sempurnakan dengan doa sempurna yang akan kita ucapkan bersama-sama. Bapa kami di surga, kami secukupnya dan apabila kami kesalahan kami seperti kami mengampuni orang bersalah kepada kami. Janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, Allah yang penuh kuasa, kuasa dan pertolongan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat kita berdiri, hari ini jemaat nomor 337, betapa kita tidak bersyukur. Penantian yang Roh Kudus dalam Yesus Kristus dan terimalah berkat Tuhan, kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kita sekalian hari ini sampai Tuhan Yesus datang kedua kali. Amin. 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 Jemaat saudaraku, mari kita berdoa. Bapa, kami sungguh-sungguh sore hari ini dalam persekutuan dengan Engkau, dapat kami mendengarkan kebenaran firman-Mu. Hamba yang kasih Bapa Penatua, Kristus Engkau yang sudah Engkau pakai dalam pelayanan ini. Tuhan urapi dia senantiasa dalam tugas kerja dan pelayanannya yang Engkau percayakan menata pelayanan yang ada di kolom kita. Engkau selalu berikan dia sukacita sekalipun banyak menghadapi tantangan dan pergumulan, tapi Tuhanlah yang selalu menuntun kehidupannya bersama dengan keluarganya, sehingga pelayanan yang Engkau percayakan kepadanya dapat dilaksanakan dengan damai sejahtera dan sukacita yang daripada Tuhan. Terima kasih Bapa, ini doa kami bersyukur kami. Kami bawa yang di dalam nama Yesus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Demikianlah Bapak Ibu para lansia, kami semua yang sudah hadir di sore hari ini bersama saya sekarang dengan kebenaran firman. Ialah apa yang kita dengar itu akan kita praktekkan dalam perkataan kita, perbuatan kita, dimanapun kita berada sebagai kaum lansia. Dan saya kutip adalah membawa kepada anak cucu untuk senantiasa setia datang kepada Tuhan mulai dari setiap gereja. Ini pengalaman saya secara pribadi, dan saya punya jam doa setiap jam 5, tapi karena anak-anak cucu, saya punya 3 cucu yang bersekolah, dorang pergi sekolah itu jam 6, jadi saya bilang doa subuh jam 5 kita ganti setengah 5. Lain kali orang sini menonton, bang, karena firman belajar syariat Tuhan, maka kamu akan hidup. Dan ini yang kami saya praktekkan, bukan saya mengimukan diri dari anak saya yang bungsu dari dia. Saya hamil 3 bulan, saya sudah berkomitmen dengan Tuhan, saya mau membawa keluarga saya untuk beribadah kepada Tuhan. Jadi yang saya yang bungsu Cynthia, itu saya sudah mulai beribadah kepada Tuhan. Kami sekeluarga setiap jam pagi sampai hari ini. Dan saya mengatakan saya ingin memotivasi sebagai rumah-rumah yang membawa keluarga anak cucu pagi-pagi, karena firman Tuhan pagi-pagi benar Yesus pergi berdoa. Yesus saja berdoa pagi-pagi orang itu. Jadi mari membawa anak cucu kita untuk yang mengenal Tuhan mulai dari keluarga kita. Inilah mungkin kisah saya, dan saya ucapkan terima kasih buat kasih Bapak Penatua Kristus Hobokau yang boleh melayani. Tuhan pakai terus dalam pelayanan di kolom Bapak. Terima kasih untuk semua orang yang hadir di sore hari
Shalom. Damai di hati. Damai di hati. Belum. Puji Tuhan, pada sore hari ini seorang pemuka-pemuka semua ada sukacita, ada semangat hidup, dan maksudnya biar orang semua lansia kata-kata bersemangat mencari Tuhan sama dengan khotbah tadi kan. Jadi orang harus cari Tuhan dan juga jangan lupa selalu berdoa kepada Tuhan. Apapun masalah, apapun pergumulan, kesulitan apapun yang orang hadapi, orang rasakan, yang orang alami, tetap orang bersadar panggil kepada Tuhan Yesus. Puji Tuhan, ibadah pada sore hari ini telah selesai dengan baik. Penatua Kolom 4 sudah menjadi saluran berkat pada sore hari ini. Tuhan Yesus senantiasa memberkati Bapak Penatua di dalam pelayanan, dalam tugas kerja, di mana saja Bapak pergi dan berada. Tetap Tuhan ada bersama-sama dengan Bapak dan bersama-sama dengan keluarganya. Biarlah Tuhan Yesus senantiasa memberkati keluarga pelayanan Tuhan. Bapak Chris Pembaul, keluarga serta anak-anak berkat. Terima kasih, dan juga saya sebagai ketua menyampaikan juga banyak terima kasih kepada khusus Kolom 6 yang bertugas pada sore hari ini menjadi MC dan mendoakan Kadin, serta sudah membawa konsumsi pada sore hari ini. Puji Tuhan, kami bersyukur berterima kasih atas berkat yang Tuhan berikan kepada Kolom 6. Kiranya Tuhan kembalikan berkat terlimpah di dalam kehidupan jemaat, keluarga jemaat Kolom 6 dan juga keluarga jemaat Kolom 4 diberkati oleh Tuhan. Dan juga saya mau tadi keluar meja terus terang tadi Pak Seba ada serang Pak kita sebagai Mana dia? terus terang namanya anak manusia kan kadang-kadang sudah lupa. Tadi Pak Seba bilang bagaimana ketua cuma menyampaikan banyak terima kasih kepada sekretaris. Mungkin cuma karena sekretaris juara satu jadi ketua cuma ada satu yang juara satu yang bisa sampaikan. Terus kira-kira Pak Budiman, sorry nanti selatan kita kasih ucapan terima kasih walaupun belum terlambat. Tapi saya harus sampaikan puji Tuhan. Dan juga tadi malam saya sangat-sangat dan merasa bagaimana ya, saya bilang begini, ketua kita di sini kita jangan berapa hari. Aduh, bagaimana ini? Apa DP alasannya? Ada DP alasan sama sekali nggak tahu. Ketua dari mana sebenarnya? Kita cuma berdoa Tuhan kasih siapkan Pak Kita bersama dengan Pak Kita agar supaya ada
ambil kesimpulan jo, orang cari dana untuk Natal, persiapan untuk Natal, dan juga umur panjang, orang sehat-sehat. Tahun depan orang yang program baru, orang akan lanjutkan apa yang sudah dibicarakan saat sekarang ini. Jadi saya sebagai ketua minta maaf kalau ada tertunda dengan karena cuaca. Kasihan kok, Bang Sani kasihan. Dan terima kasih kepada ibu bapak yang sudah hadir pada sore hari ini. Kami menyampaikan banyak terima kasih dan juga saya ambil absen dan ibu mereka dalam sehat dijalankan saja. Tapi sebelum kita foto bersama kita ambil absen dulu. Kolom 1 berapa orang? 2, 3. Oh 4. Oh iya ibu. Kolom 2 orang. Kolom 3 1. Kolom 4. Oh. Kolom 5 1, 2, 3. Oh, real 4. Kolom 6. Puji Tuhan mengajar. Kolom 7 1, 2. Dia tiga semua masyarakat. Selesai. Kolom 8. Kolom 9. Kolom 10. Anggota